Novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru pengubah penyakit saluran pernapasan. Virus ini berasal dari Cina. Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS. Gejala dari COVID-19 yang pertama, demam, yang kedua, batuk dan pilek, yang ketiga, gangguan pernapasan, yang keempat, sakit tenggorokan, yang kelima, letih dan lesu. Pencegahan dari virus COVID-19 ada 7. Yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. 2. Gunakan masker bila batuk dan pilek. 3. Konsumsi gizi seimbang, berbanyak sayur dan buah. 4. Hati-hati kontak dengan hewan. 5. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. 6. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak. 7. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Oke, di sini saya Mustafa Kamal Ali dengan NPM 344-17305 akan melanjutkan penjelasan dari tabel sebelumnya. Slide maksud saya. Mohon maaf, dari slide sebelumnya. Nah, di sini itu ada 6 langkah mencuci tangan yang mana dijelaskan tadi di slide 4 ya, bahwa pencegahan itu salah satunya ada selalu mencuci tangan pakai sabun. Nah, di sini cara mencuci tangannya itu ada 6 langkah agar seluruh virus yang ada di tangan kita itu lenyap, hilang, musnah gitu. Yang pertama di sini adalah basahi tangan, gosokkan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian ya. Lalu gosok sela-sela jari hingga bersih, jangan ada yang terlewatkan. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci maksudnya. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Lalu yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian diputar-putar gitu. Ya, digosok, bilas dengan air bersih dan keringkan ya. Terakhir itu ya. Lalu di sini ada 5 waktu penting ya, yaitu kapan sih waktu penting untuk kita cuci tangan itu. Ada 5 nih: sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, dan setelah dari luar. Lalu di slide selanjutnya ini ada cara memakai masker yang benar ya. Jadi nggak sembarangan masker gitu loh yang bisa nahan virusnya itu. Satu, tutup mulut dan hidung dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna warna hijau ya di sebelah depan itu, atau masker yang lain. Pokoknya jangan ketukar lah antara dalam dan luar, karena nanti kalau yang dari luar kita pakai ke dalam ya sama aja bohong dong ya, pas misalkan salah gitu. Bedakan antara depan dan belakang mau pakai masker apapun gitu. Yang kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda. Ini untuk masker yang sensi, yang non medis ya, biasa suka didapatkan di apotek atau supermarket. Tapi kalau pakai masker yang lain, usahakan serapat mungkin, jadi tidak ada rongga antara hidung dan pipi itu. Yang ketiga ini, lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali yang ada di kedua telinganya ya. Jadi jangan dicabut dari depan, karena yang dari depan itu udah terkena virus. Lalu yang keempat itu ada biar bersih agar selalu bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah ya. Langsung, jangan taruh dulu. Nah, di sini ingat, gunakan masker bila batuk
atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk. Jadi di masa pandemi ini tolonglah kalau ngerasa gak enak badan itu aku wajib banget pakai masker di dalam maupun di luar rumah, biar nggak semua orang takutnya tersebar gitu. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu 10 pesan gizi seimbang. Nah di sini nih, ini kita itu harus selalu memperhatikan ya gizi di dalam tubuh, karena untuk tetap menjaga badan kita tetap bugar, tetap fit, agar nggak mudah si virus itu bisa menyerang imun kita ya. Maka dari itu, yang pertama itu syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan ya, tapi tetap harus perhatikan kebersihannya, kesehatannya juga, karena mensyukuri itu efeknya sangat luar biasa ya, karena di situ jiwa spiritual kita bermain gitu, untuk menjaga stimulus tubuh biar tetap dalam keadaan fit. Salah satunya itu kita harus selalu bersyukur. Yang kedua itu banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan ya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kekurangan ya, sebagaimana seharusnya gitu lah. Kalau bisa itu dikombinasi ya. Yang ketiga itu konsumsi lauk pauk berprotein tinggi ya, bagus juga itu. Lalu konsumsi aneka ragam makan makanan pokok, harus makan makanan pokok, jangan cuma makan bakso doang tiap hari, gimana atau makan mie ayam doang ya, lemes lah. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang poin di sini tuh batasi ya, bukan nggak boleh banget, tapi ya secukupnya aja lah, jangan berlebihan banget lah. Ini bukan hanya di masa pandemi ya, nanti sampai seterusnya bisa terasa dampak baiknya itu terhadap tubuh. Yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Nah ini penting banget, nggak sebelum pandemi, nggak sudah, nggak dari dulu. Ini sarapan emang perlu, karena otak kita itu perlu energi untuk aktivitas kita ke depannya menjalani hari gitu. Yang ketujuh itu minum air putih yang cukup dan aman ya, selalu sih semuanya harusnya di semua poinnya ditambahin dan aman. Ya, air putih yang cukup itu bagus untuk menjaga badan agar tetap terhidrasi dengan baik ya. 8, biasakan baca label pada kemasan makanan. Ini penting agar kita nggak salah, agar kita tahu apa sih yang kita makan gitu. Yang ke-9 itu biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya, harus ini sebelum makan, setelah makan cuci aja, apalagi dari luar wajib cuci, mandi bro. 10, berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal ya. Ya itu saja dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Nama saya itu Sifaldi, NPM 36417020. Saya akan membacakan pada slide ke-8 etika batuk, yaitu ada 5. 1. Gunakan masker. 2. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. 3. Jangan lupa membuang di tempat sampah. 4. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Slide 9. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Makan dengan bergizi seimbang, olahraga dengan istirahat cukup, cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, gunakan masker bila batuk, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Berdoa. Slide 10. Social distancing, jaga jarak 14 hari di rumah aja. Libur 14 hari dapat menyelamatkan ribuan nyawa, karena masa penularan virus corona COVID-19 yaitu 2-14 hari.
sampai muncul gejala. Apabila seorang menunjukkan gejala, maka penularannya akan berarti sampai di situ karena orang tersebut tidak ada kontak dengan orang lain selama 14 hari. Yaitu langkah-langkahnya: menghindari keramaian, jaga jarak, hindari kerumunan dengan orang lain, mengurangi penggunaan transportasi umum, menghindari kunjungan ke tempat umum seperti mal, bioskop, pusat kebugaran dan konser, bekerja, belajar, dan aktivitas lain di rumah untuk sementara waktu. Terima kasih.